Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi Python, dasar pemrograman Python. Di sini kita akan belajar untuk mengenali apa itu bahasa Python dan bagaimana cara kita menggunakan bahasa ini, terutama di bidang pemrograman. Jadi definisinya adalah Python itu merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, ya. Jadi dia termasuk bahasa pemrograman N-level yang digunakan untuk membuat aplikasi perintah komputer dan melakukan analisis data. Jadi maksudnya pemrograman tingkat tinggi itu artinya bahasa pemrograman itu sudah hampir mirip dengan bahasa manusia. Ya. High level, berarti dia bahasa pemrograman tingkat tinggi. Berarti nanti kita akan belajar suatu bahasa yang memang mirip atau hampir sama dengan bahasa manusia. Beda dengan bahasa yang lain seperti bahasa C++ atau bahasa Java yang jauh lebih sulit karena memang ada beberapa bahasa, ada beberapa simbol yang harus diingat, yang harus dihafal gitu. Jadi Python ini termasuk bahasa pemrograman yang tergolong ya mudah untuk dipahami lah. Jadi setelah kita mengetahui Python itu merupakan bahasa tingkat tinggi, kita juga harus tahu bahwa Python itu merupakan bahasa interpreter, ya. Python adalah bahasa pemrograman interpreter, object oriented dan tingkat tinggi. Artinya, Python menggunakan software yang disebut interpreter untuk membaca kode baris demi baris saat program Python dieksekusi, bukan membaca keseluruhan sekaligus. Ya, ini perbedaan antara bahasa Python dengan bahasa selain Python ya. Bahasa interpreter itu dia membaca baris kode itu baris demi baris, satu persatu gitu. Sedangkan sebagai ambil contoh bahasa C++ itu termasuk bahasa compiler. Artinya program C++ itu dieksekusi dulu dengan cara membaca keseluruhan kode baru dilaksanakan. Sedangkan kalau Python dia tidak sekaligus, tapi dia baris per baris. Ya. Mungkin untuk lebih lanjut, teman-teman bisa cari di Google perbedaannya yang lebih detail mengenai bahasa interpreter dan bahasa compiler. Jadi supaya lebih gampang, kita langsung praktik aja, supaya kita memahami seperti apa bahasa Python itu. Sekarang buka situs berikut, www.onlinepython.com. Lalu kita ketikkan kode berikut. Ya. Coba kita langsung aja praktek. Oke. Kita ikuti. Eval input Lalu setelah kita ikuti, sekarang kita running, kita jalankan programnya. Ini ada tombol run di sini. Enter and temperature in Celsius. In Fahrenheit, that is 212. Jadi ini merupakan codingan untuk mengkonversi temperatur dari Celsius ke Fahrenheit. Jadi di penjelasannya adalah variabel temp. Jadi kita punya variabel. Variabel itu digunakan untuk menyimpan suatu data. Misal saya punya variabel
Kalau teman-teman belajar di aljabar ya, di waktu materi sekolah dulu, teman-teman tahu ada X dan Y begitu. Nah, X, misalkan X sama dengan 10, berarti sekarang X itu bernilai 10. Nah, X dan Y itu disebut variabel. Digunakan untuk menyimpan suatu data. Kalau misalnya X sama dengan 10, berarti data yang disimpan oleh X bernilai 10. Nah, begitupun di Python, kita mengenal variabel juga. Ada variabel sekarang kita kasih nama temp, T-E-M-P, itu menyimpan data dari masukan user. Jadi user, yaitu kita sendiri, akan memasukkan nilai ke dalam program Python dan akan menyimpannya di dalam variabel temp. Ya. Jadi paham analoginya ya, alurnya ya. Jadi user memasukkan data dan datanya disimpan ke dalam variabel namanya temp. Kemudian ada fungsi eval. Nah, eval itu apa? Nanti kita pelajari. Kemudian setelah eval di sini ada fungsi input. Fungsi input itu digunakan untuk menyimpan inputan dari user. Ya. Kalau tanpa input berarti user tidak bisa memasukkan data. Ya, ini fungsinya. Jadi input itu digunakan untuk memasukkan data dari user. Input buka kurung, tutup kurung. Di dalam kurungnya teman-teman bisa masukkan teks apa yang mau ditampilkan ke user. Ini contoh teks yang saya masukkan, enter a temperature in Celsius. Ketika teman-teman ingin memasukkan suatu teks, jangan lupa diapit oleh tanda kutip. Ya, tanda kutip 1 diapit untuk menjelaskan bahwa di dalam tanda kutip itu berbentuk teks. Coba teman-teman pahami. Setelah itu, teman-teman menyimpan ke dalam temperatur. Jadi sekarang temperatur temp, variabel temp itu bernilai inputan dari user. Kemudian kita ada fungsi baru, fungsi yang namanya print. Print ini digunakan untuk menampilkan tulisan ke user. Sekarang saya ingin menampilkan tulisan in Fahrenheit, that is, in Fahrenheit, tulisannya di sini. Nah, bagaimana cara mendapatkan konversinya? Ini rumusnya. Teman-teman ingat, kalau dulu belajar fisika, konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit, itu rumusnya adalah 9/5 dikali Celsius plus 32. Dan itu bisa diletakkan di dalam Python, 9/5 itu pakai tanda slash, 9/5 asterisk, tanda bintang, 9/5 kali temperatur, temp, plus 32. Ya. Ini merupakan rumus konversi dari Celsius ke Fahrenheit. Dan hasilnya ditampilkan di dalam fungsi print. Dan jangan lupa buka kurung dan tutup kurung. Ketika ada teks, dikasih tanda kutip. Setelah teks, ketika ingin memasukkan suatu variabel, dipisahkan oleh koma. Sepintas, kalau teman-teman lihat, bahasanya itu mirip dengan bahasa manusia. Makanya Python disebut bahasa tingkat tinggi, karena fungsi-fungsinya menggunakan bahasa yang hampir seperti bahasa manusia. Sebagai contoh, fungsi print, itu sama di dunia nyata juga kita mengenal print itu artinya mencetak. Nah, begitupun di Python, print itu artinya menampilkan suatu tulisan. Pakai bahasa Inggris gitu. Input ya berarti masuk, data itu dimasukin. Dalam bahasa Inggris pun input artinya masuk. Gitu. Batas ini paham ya untuk program pertama. Sekarang masuk ke program kedua. Coba teman-teman kita ikuti ini juga.
Oke, setelah selesai kita running. Enter the first number. Enter the second number. The average of the number you enter is 50.5. Jadi, ini merupakan program untuk menghitung rata-rata dari dua angka. Angka yang pertama itu dimasukkan oleh user, masuk ke dalam variabel num1, dan angka kedua masuk ke dalam variabel num2. Rumus rata-rata yaitu jumlah data dibagi banyak data. Num1 plus num2 di dalam tanda kurung berarti dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian tanda slash artinya per dibagi 2 karena variabelnya ada 2. Berarti 34 ditambah 67 dibagi 2, hasil rata-ratanya adalah 50,5. Ya, ini merupakan program untuk menghitung rata-rata. Nah, tadi kita sudah belajar dari dua program, ini penjelasannya. Yang pertama kita akan belajar mengenai fungsi input. Ya. Kode input, bagian input, itu berfungsi untuk menerima masukan dari user untuk disimpan ke dalam sebuah variabel. Ya. Ini contohnya, variabel name sama dengan input, fungsi input, enter your name. Print, hello, dia memanggil variabel tadi yang memiliki data yang telah disimpan. Strukturnya adalah variabel name, nama variabel, kasih simbol sama dengan, input, dalam kurung, kasih tanda kutip untuk memasukkan teks pendukung. Ya. Ini untuk kode yang pertama yang kita pelajari, kode input. Kode input selanjutnya, untuk menyimpan masukan sebagai angka, bukan sebagai teks, maka kodenya menjadi sebagai berikut. Num sama dengan eval dalam kurung input, dalam kurung, masukkan teks. Di sini terdapat penambahan kode eval. Ya. Di sana ada kode eval. Gunanya buat apa? Gunanya supaya inputan dari user itu disimpan sebagai angka, bukan sebagai teks. Jadi kalau ingin menghitung nilai-nilai di dalam variabel, ketika ingin memasukkan suatu data dari user, kita gunakan kode eval. Jadi nanti variabel num-nya bisa dikalkulasi, bisa dikali, bisa dibagi, bisa ditambah, dan bisa dikurang. Oke ya, jadi kita sudah ada dua, ada kode input dan ada kode eval. Kemudian kode berikutnya yang kita pelajari tadi adalah kode print. Print itu untuk menampilkan output ke layar. Di sana ada contoh print hi there. Ada print tanda kutip 3 tambah 4 dan ada print 3 tambah 4 tanpa tanda kutip. Nah, perbedaannya adalah kalau pakai tanda petik, maka sistem akan menganggap isi di dalamnya sebagai teks. Jadi nanti di sistem nampil tulisannya ya 3 tambah 4 tulisannya gitu. Namun kalau tanpa tanda petik, sistem menganggap isi di dalamnya adalah suatu data, suatu angka. Jadi dia tidak menampilkan 3 tambah 4, tapi dia menampilkan 7, angka 7. Karena 3 ditambah 4 sama dengan 7. Itu kalau tanpa tanda petik. Oke, itu untuk kode print. Nah, lanjutannya, kita dapat memasukkan berbagai teks, angka sekaligus dengan menggunakan koma sebagai pemisah. Nah, jadi kalau ada teks, kemudian ada angka, ada teks lagi, nah dipisahkan pakai koma. Itu ada contoh print tanda kutip A dipisahkan koma 1 berarti ada angka 1, dipisahkan lagi X, Y, Z dikasih koma, dan dipisahkan lagi untuk angka 2. Nah, jadi setiap pemisahan itu dipisahkan menggunakan koma. Ya, koma. Paham ya batas ini ya? Tadi kita belajar apa aja? Ada kode input, ada kode eval, ada kode print, gitu. Nah, kode print optional arguments itu terdapat 2 argumen tambahan yang opsional, artinya boleh dipakai, boleh tidak, dan dapat kita gunakan di kode kita.
Yang pertama, kita lihat di sini ada contoh codingan. Coba kita ikuti dulu. The value ini kita running. Nah, teman-teman lihat perbedaannya. Ini yang pertama tanpa optional argumen SEP, dan ini dengan menggunakan optional argumen SEP. Perbedaannya apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau yang pertama tanpa optional argumen, itu pemisah antara is dengan 7 itu ada spasi, dan antara 7 dengan titik itu ada spasi. Sedangkan yang di bawahnya itu dempet. Mengapa demikian? Karena optional argumen SEP itu digunakan untuk mengganti pemisah dengan suatu hal. Ya, mengganti pemisah suatu data itu menggunakan suatu hal yang lain. Di sini kita ada teks, kemudian dipisahkan oleh koma. Nah, ada pemisah kan? Pemisahnya sekali koma. Lalu ada 3 plus 4, ada penambahan suatu angka, penjumlahan. Kemudian ada pemisah lagi, baru kemudian titik. Nah, setiap pemisahan koma, kalau kita menggunakan optional argumen SEP, kita akan ganti spasi itu dengan kosong. Karena kita tidak mengisikan apa-apa. Ya. Karena kita tidak mengisikan apa-apa, berarti spasinya dihapuskan. Tapi kalau kita ganti nilai di dalamnya dengan misalkan huruf triple A, misalnya A gitu, setelah kita running, maka setiap pemisahnya akan digantikan oleh AAA. Ya. Paham ya? Jadi ini contoh penggunaan kode SEP untuk pengisi ruang antara koma di dalam print. Ini sebagai pemisahnya. Kode yang kedua, kita menggunakan argumen N. Argumen N itu fungsinya untuk menggabungkan satu baris dengan satu baris print di bawahnya. Itu. Jadi kalau misalnya sebagai contoh, nah, teman-teman lihat sekarang dua baris ini itu menjadi satu baris. Menjadi satu baris. Nah, mengapa demikian? Karena kita menggunakan optional argumen N. Jadi N ini digunakan untuk menggabungkan antara baris yang di atas dengan baris di bawah. Dia digabung menjadi satu baris. Itu kalau kita menggunakan argumen N. Nah, variabel, seperti yang saya jelaskan tadi, variabel adalah tempat menyimpan suatu angka atau teks. Dalam hal ini kita sebut saja sebagai value. X sama dengan 3, berarti X bernilai 3. Y sama dengan 4, berarti Y bernilai 4. Variabel Z itu dihasilkan dari penambahan antara X plus Y. Berarti sekarang Z bernilai 7. Karena 3 tambah 4 itu sama dengan 7. Sekarang Z adalah hasil dari Z sebelumnya ditambah 1. Berarti sekarang Z bernilai 8. X sama dengan Y, berarti sekarang X bernilai seperti Y. Berarti X sama dengan 4. Dan Y sama dengan 5, dan seterusnya, dan seterusnya.
Jadi intinya adalah variabel adalah tempat untuk menyimpan suatu data. Ya. Kita punya nilai 3, berarti X menyimpan nilai 3. Seperti itu. Variabel itu yang sebelah kiri ini. Nah, aturan penamaan variabel. Variabel juga ada aturannya dalam menuliskan namanya. Yang pertama adalah nama variabel itu boleh mengandung huruf, angka, atau garis bawah, underscore. Yang kedua, jangan menggunakan spasi kosong. Yang ketiga, nama tidak boleh diawali oleh angka. Dan yang keempat, case sensitive. Artinya besar kecilnya huruf membedakan nama variabelnya. Contoh, variabel ayam dan variabel ayam itu adalah dua hal yang berbeda. Karena besar kecilnya huruf itu berpengaruh. Ya. Itu merupakan salah satu sifat yang disebut case sensitive. Nah, sekarang silahkan teman-teman buat program, ini merupakan kuis, kalkulasi sederhana, buat program yang mampu menampilkan hasil kalkulasi dari X pangkat 2 plus 4 min 3X plus 3 pangkat X per 2X. X-nya diganti dengan NPM kalian. Misalnya sebagai contoh, saya NPM-nya 021, berarti ganti X-nya dengan angka 21. Nah, di dalam programnya, sertakan komentar berupa nama dan NPM. Nah, cara menulis komentarnya seperti ini. Jadi, komentar itu adalah semacam kode yang tidak akan dijalankan oleh Python-nya nanti. Jadi, ketika teman-teman memberikan tanda pagar di depan, maka kode di sebelahnya tidak akan dijalankan. Jadi maksudnya adalah saya ingin mengetahui siapa nama kalian dan NPM kalian melalui komentar ini. Jadi komentar itu hanya sebagai pajangan saja. Nah, nanti baru di bawahnya ke teman-teman tulis kodenya seperti apa gitu. Oke, paham ya? Jangan lupa buat komentarnya. Pengumpulannya nanti di Classroom. Tolong di screenshot codingannya. Dan hasilnya di bawah sini di screenshot. Nanti digabungkan ke dalam satu file PDF. Ya, ke dalam satu file PDF. Nah, ini merupakan soal laporan ketiga, silakan dicatat. Oke. Nah, sistematika laporan ketiganya adalah deadline kita hari Jumat. Dan revisian terakhirnya hari Senin, waktu kita praktikum nanti dikumpulkan. Sabtu minggunya kosong, jadi tidak ada pengumpulan laporan di hari itu. Nah, jika teman-teman mengumpulkan satu hari setelah praktikum, berarti kalau teman-teman mengumpulkan besok, dan ACC di hari besok, teman-teman dapat plus 3. Dan kalau teman-teman mengumpulkan laporan dan baru pertama kali dikumpulkan tanpa revisi, tidak ada kesalahan sama sekali, akan mendapatkan plus 5. Dan kalau teman-teman mengumpulkannya besok hari dan tanpa kesalahan, berarti mendapatkan plus 8. Oke? Paham ya? Oke, saya rasa cukup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah menyimak materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.